Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resna Tresnawati dari Prodi Manajemen Keuangan Perbankan non reguler. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk proyek komputer pertemuan UTS. Sudah ada lembar kerja untuk rekap THR karyawan PT Resna Tresnawati. Kolom jabatan, nama kerja, gaji pokok, tunjangan, dan lain sebagainya. Namun sebelum kita melakukan pengisian di kolom-kolom kosong tersebut, terlebih dahulu kita perhatikan instruksi yang ada dan tabel bantu yang sudah disediakan. Untuk mengisi kolom jabatan, instruksinya adalah kode jabatan diambil 3 huruf awal dari kode, jika dir maka direktur, jika man maka manajer, jika SP maka supervisor, jika STF maka staff. Jadi kita akan mengambil 3 huruf awal menggunakan rumus string. Agar mudah, kita cari dulu huruf 3 huruf awalnya, left, kemudian kode jabatan, dan berapa karakter yang akan kita ambil. Di sini kita akan ambil 3 karakter, kemudian enter. Nah, 3 karakternya udah muncul. Kemudian rumus yang kedua yaitu if yang 3 karakter tadi sama dengan dir, maka direktur. Untuk huruf ini kita harus menggunakan tanda kutip. Kalau angka kita boleh langsung baca aja tanpa menggunakan tanda kutip. Kita copy di sini 1, 2, 3. Kemudian if yang kedua yaitu jika man maka manager, jika SPV maka supervisor, dan jika STF maka staff. Untuk rumus if di akhir kita tambahkan 0 ya. Kemudian tanda kurung sebanyak if. Jabatannya udah diketahui, kita drag ke bawah. Kemudian untuk lama kerja, instruksinya adalah selisih dari tahun 2022 dengan tahun masuk kerja. Jika tahun kerja kurang dari 1 tahun, maka dianggap 0 tahun. Kita akan mencari selisih dari tahun 2022 dengan tahunnya kita ambil year aja dari kolom tanggal masuk kerja. Kemudian kita enter, nama kerjanya muncul, kita drag lagi ke bawah. Kemudian berikutnya adalah gaji pokok. Gaji pokok diambil dari tabel golongan. Kita akan menggunakan VLOOKUP, rumus VLOOKUP, karena akan lihat tabel golongan ini. Kemudian lookup value-nya kita ke golongan, kemudian tabel array-nya, tabel bantunya kita blok dan kita kunci. Untuk VLOOKUP ataupun HLOOKUP, tabel array ini harus selalu dikunci dengan menekan huruf F4, tombol F4 di PC ataupun tombol Fn dan F4 di laptop. Kemudian kita ambil kolom indeksnya. Kolom indeks untuk gaji pokok ada di kolom yang kedua. Kita angka 2 dan enter. Gaji pokoknya sudah muncul. Kemudian untuk tunjangan jabatan berdasarkan tabel golongan dikali dengan gaji pokok. Kita menggunakan rumus VLOOKUP lagi. Lookup value-nya ke golongan, kemudian tabel array-nya kita blok dan kita kunci. Nah, untuk kolom indeks
blok semua. Kemudian kita kunci, dan kolom indeksnya untuk tunjangan jabatan ada di kolom ketiga. Tapi kita jangan enter dulu karena kita harus mengkalikan dengan gaji pokok, yaitu C7. Kita kali dan enter. Tunjangan jabatannya sudah muncul, kita drag ke bawah. Kenapa tunjangan jabatannya tidak ada? Kita cek karena statusnya adalah staff, di mana staff tunjangan jabatannya adalah 0%. Kemudian untuk tunjangan keluarga, jika status E maka tunjangan keluarga 25% dari gaji pokok. Jika status T maka tunjangan keluarga adalah 0%. Maka rumusnya adalah if statusnya sama dengan M, maka mendapatkan 25% dari gaji pokok. Kemudian yang kedua, jika status T maka tunjangan keluarga adalah 0. Kita langsung 0 aja di sini dan kita enter. Tunjangan keluarganya muncul, kita drag ke bawah. Untuk yang kosong ini coba kita cek karena statusnya T, tidak mendapatkan tunjangan. Untuk tunjangan anak adalah 15% dari gaji pokok. Maksimal jumlah anak adalah 3 orang. Jika anak lebih dari 3 maka dianggap 3 orang anak. Maka kita akan menggunakan rumus if. Jika jumlah anak kurang atau sama dengan 3, maka tunjangannya adalah jumlah anak dikali dengan 15% dari gaji pokok. Kemudian untuk if yang kedua, jika jumlah anak lebih dari 3, maka jumlah anak lebih dari 3, maka 3 karena dianggap 3 orang anak dikali 15%. 3 dikali 15% dari gaji pokok. Nah, coba kita enter, kurungnya sebanyak if. Enter, tunjangan anak muncul, kita drag lagi ke bawah. Kenapa tunjangan ini 0? Kita cek karena tidak mempunyai anak, anaknya nggak ada. Kemudian untuk total tunjangan adalah tunjangan jabatan tambah tunjangan keluarga dan tunjangan anak. Maka kita sum dari tunjangan jabatan, keluarga, dan anak. Kemudian kita drag lagi ke bawah. Nah, kita cek kenapa ini tidak ada total tunjangannya, karena tidak mempunyai anak, statusnya staff, dan belum menikah atau T. Kemudian untuk gaji kotor adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan. Gaji kotor adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan. Kita enter, kemudian kita drag lagi ke bawah. Untuk pajaknya adalah 10% dari gaji pokok. Pajak adalah 10% dari gaji pokok. Nah, pajak adalah 10% dari gaji pokok. Kita enter, kemudian kita drag lagi ke bawah. Untuk taspen yaitu 5% dari gaji, ini 10% dari gaji kotor. 10% dari gaji kotor. Kita drag ke bawah. Kemudian untuk taspen yaitu 5% dari gaji pokok. 5% dari gaji pokok
Dari gaji pokok dan drag ke bawah. Kemudian untuk asuransi adalah 3% dari gaji pokok. 3% dari gaji pokok. Kita drag ke bawah. Dan untuk gaji bersih adalah gaji kotor dikurangi pajak, taspen, dan asuransi. Gaji bersih adalah gaji kotor dikurangi pajak, taspen, dan asuransi. Coba kita ulang. Untuk gaji bersih adalah gaji kotor dikurangi pajak, taspen, dan asuransi. Kita enter, gaji bersihnya muncul, kemudian kita drag ke bawah. Berikut pengerjaan untuk kembali kerja rekap THR karyawan PT Resna Tresnawati. Untuk lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.